Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas proyek yang telah kami kerjakan, yaitu tentang aplikasi IDEV atau Idea Development, yaitu aplikasi kolaborasi ide yang akan membantu dosen dan mahasiswa untuk saling berkolaborasi ide. Next. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari IDEV Teams yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rizky Rizwandi, kemudian ada Muhammad Rida, dan juga Nazla Amelia. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, latar belakang masalah dibangunnya Project IDEV. Kemudian yang kedua ada solusi dari permasalahan yang ada. Yang ketiga adalah gambaran aplikasi secara spesifik. Kemudian yang terakhir adalah pendemoan dari aplikasi IDEV itu sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang masalah. Nah, mahasiswa Indonesia, khususnya di Universitas Syekh Kuala, memiliki kreativitas yang sangat baik dalam membangun sebuah ide. Namun sangat disayangkan, banyak sekali ide-ide brilian yang tidak diikuti dengan eksekusi yang brilian pula. Alasannya beragam. Ada yang berdalih bahwa tidak ada tim yang berkompeten dalam eksekusi ide, kemudian ada juga yang beralasan kurangnya pendanaan sehingga ide tidak dapat berjalan dengan baik. Di lain sisi, banyak juga mahasiswa atau dosen yang berkompeten dalam bidangnya, namun tidak tersalurkan dengan baik karena kurangnya kreativitas dalam membangun ide. Memang butuh seni khusus dalam mengekstrak masalah menjadi sebuah solusi. Program ini akan menjadi jembatan bagi pemilik ide dan pemilik kompetensi untuk bertemu dan saling bekerja sama untuk membangun suatu produk yang inovatif. Nah, solusi permasalahan dari permasalahan ini adalah dengan membangun sebuah aplikasi yang bisa menjembatani antara pemilik ide dan orang yang ingin berkolaborasi dengan ide tersebut. Oleh karena itulah, kami berinisiatif untuk membangun aplikasi IDEV atau Idea Development. Next. Nah, kemudian yang ketiga adalah gambaran dari aplikasi IDEV. Nah, jadi aplikasi IDEV ini memiliki dua buah fitur unggulan, yaitu yang pertama adalah Bank Ide. Bank Ide ini adalah wadah untuk menampung ide-ide yang masuk. Ide-ide ini akan dihimpun di dalam aplikasi IDEV. Nah, ide yang dipublikasi berupa pitch deck sederhana dengan menyertakan pemilik ide itu sendiri. Kemudian yang kedua ada kolaborasi ide. Nah, jika pengunjung bank ide tertarik dengan salah satu ide, maka ia dapat menghubungi pemilik ide tersebut melalui kontak yang disediakan oleh pemilik ide pada halaman profilnya di aplikasi IDEV. Misalkan seperti email, WhatsApp, dan sebagainya. Untuk versi awal, aplikasi ini hanya akan memfasilitasi sampai di tahap ini, namun tidak menutup kemungkinan ke depannya untuk mengalami perkembangan-perkembangan yang lainnya. Nah, untuk bagian demo aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Nazla Amelia dan juga Muhammad Rida. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky Rizwandi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai demo aplikasi dari IDEV. Nah, seperti tampak pada layar, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasi IDEV, yang mana user diberi dua buah pilihan, yaitu ada login dan sign up. Login untuk user yang sudah memiliki akun dan sign up untuk yang belum memiliki akun. Jadi, jika user mengklik sign up, maka user akan diminta untuk menginput beberapa biodata seperti nama, email, nomor HP, serta password. Di sini kami mencontohkan misalnya namanya yaitu Budi. Kemudian kami masukkan Gmail-nya, kemudian nomor HP, kemudian password, dan ulangi passwordnya, kemudian klik button sign up. Nah, sehingga akun Budi telah berhasil dibuat. Kemudian untuk memasuki aplikasi, pilih button login. Di sini user harus memasukkan email dan password yang sesuai dengan apa yang dia daftar sebelumnya.
Nah, di sini kami mencontohkan apabila password yang dimasukkannya itu tidak sesuai. Maka ketika diklik akan muncul pemberitahuan bahwa email atau password salah. Baik. Nah, kemudian ketika klik login, maka akan dialihkan ke halaman awal dari aplikasi iDev. Nah, pada halaman awal iDev ini terdapat beberapa tampilan. Di sini ada sapaan nama dari si user, kemudian ada bagian pojok kanan atas terdapat logo profil, kemudian ada di sampingnya ada pilihan untuk menambahkan ide, kemudian pada layar juga tampak ada ide dari user-user lain, yaitu ada Jakblo, aplikasi belanja bersama dengan kategori ekonomi. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke Muhammad Rida. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan demonya. Nah, peran fitur Bank Ide pada aplikasi ini terdapat pada halaman ini, yaitu pada halaman ini akan ditampilkan ide-ide yang sudah disubmit oleh user-user yang lain. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke Bank Ide, kita akan coba klik salah satu tombol yang ada di sini, yaitu di kanan atas ada tombol profil. Saat kita melakukan klik, maka akan ditampilkan halaman profil dari user, mulai dari nama, email, dan juga ada kontak email dan juga telepon. Nah, kemudian di bawahnya juga akan ditampilkan daftar ide yang sudah disubmit oleh user ini. Nah, berhubung belum ada ide yang disubmit, maka di sini masih kosong. Nah, kita akan coba klik tombol gerigi ini yang ada di profil user. Ini berfungsi untuk mengedit profil. Nah, saat kita klik, maka kita bisa melakukan edit nama, email, dan juga nomor HP-nya. Misal di sini kita akan melakukan edit nama, kan Budi misalnya jadi Ali. Nah, seperti ini. Kita akan simpan. Nah, kita akan kembali ke profil, maka namanya juga akan terupdate menjadi Ali. Nah, kemudian kita akan back ke halaman awal dengan mengklik tombol iDev yang ada di kiri atas. Nah, di sini akan ditampilkan sama seperti tadi dengan nama yang sudah berubah menjadi Ali. Nah, pada di sini merupakan sebuah ide yang sudah disubmit oleh seseorang user yang lain. Nah, ide ini akan ditampilkan berdasarkan gambar, judul ide, dan juga kategorinya. Nah, gambar yang akan ditampilkan itu akan sama atau statik di setiap jenis ide berdasarkan kategori. Nah, kategori ekonomi gambarnya adalah seperti yang di belakang ini. Jadi user tidak perlu mengupload gambar ini. Kita akan coba klik ide yang ini. Nah, akan ditampilkan judul ide, kemudian gambar, kategorinya, dan juga deskripsinya seperti contohnya seperti ini. Nah, misalnya orang-orang yang melihat ide ini dan tertarik untuk berkolaborasi ide dengan pemilik ide, maka dapat mengklik tombol di bawah ini dengan tulisan hubungi pemilik ide. Nah, saat kita klik, maka akan dibuka profil pemilik ide, di mana profil pemilik ide ini merupakan Nazla Amelia dengan email ini, dan bisa dilihat ini merupakan daftar ide yang sudah diupload oleh user Nazla Amelia. Nah, untuk menghubungi pemilik ide ini, kita bisa pilih tombol ini. Misal saya akan contohkan tombol yang sebelah kanan ini, telepon. Saat kita klik, maka akan diarahkan menuju telepon untuk melakukan telepon. Dan bisa juga untuk disimpan sebagai kontak di sini, kemudian juga akan dilakukan pesan WhatsApp nantinya ke depannya bersama user yang bersangkutan. Nah, kita kembali ke halaman awal. Nah, user ini sendiri juga dapat menambahkan ide yang akan dipublikasikan dengan cara mengklik tombol hijau yang di atas ini. Misal kita klik. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan judul ide, kemudian kategorinya, dan juga deskripsi ide. Nah, kita akan coba contohkan salah satu ide yang akan kita submit. Ya, kami sudah persiapkan di sini contohnya. Ide aplikasi tester COVID-19. Nah, kemudian kita akan memilih kategori ide. Nah, di sini tersedia beberapa kategori ide. Nah, di sini kan agar sesuai dengan temanya, saya akan pilih kesehatan.
Nah, kemudian juga deskripsi idenya kami juga sudah siapkan. Saya akan copy dan paste ke sini. Nah, setelah selesai, kita bisa tekan tombol submit ide di bawah ini. Dan akan diarahkan ke halaman profil si user. Dan bisa kita lihat profilnya itu sudah ada di bawahnya ide yang disubmit tadi. Ide aplikasi tester COVID-19 dengan kategori kesehatan. Nah, user sendiri, jika dia mengunjungi halaman profil ide sendiri, dapat melakukan edit juga hapus. Kita akan coba edit ini, maka akan diarahkan ke halaman edit ide. Kita bisa ubah-ubah di sini. Nah, kemudian user juga bisa melakukan hapus ide dengan mengklik tombol merah ini. Nah, akan ada muncul pop-up di mana konfirmasi apakah user yakin ingin menghapus ide. Nah, jika user yakin dapat menekan tombol OK, dan juga jika user tidak yakin ingin membatalkan dapat menekan tombol cancel yang ada di sini. Nah, kita akan coba kembali ke halaman awal ide. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada satu ide yang disubmit oleh user yang Ali ini sendiri tadi. Dan di mana ide ini dapat diakses oleh user-user yang lain yang mengakses aplikasi yang sama. Dan kemudian terjadi lagi proses kolaborasi ide. Nah, itu merupakan demo aplikasi iDev yang telah kami kerjakan. Memang kami sadar banyak masih kekurangan yang terdapat pada aplikasi, tapi kami mohon maaf atas hal tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Nazla dan juga Muhammad Rida yang telah mendemokan aplikasi iDev. Semoga ke depannya aplikasi iDev ini bisa digunakan oleh banyak orang yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi mereka, khususnya para dosen dan mahasiswa untuk saling berkolaborasi ide. Semoga juga ke depannya bisa dilakukan perkembangan-perkembangan untuk aplikasi iDev ini agar menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.